Rusia secara resmi mengirimkan 300 rudal anti kapal jarak jauh ke Iran sebagai langkah persiapan menghadapi pergerakan 19 kapal perang Amerika Serikat yang dilaporkan mendekati kawasan perairan strategis di sekitar Teluk Persia. Pengiriman ini dilakukan dalam waktu singkat melalui jalur logistik militer yang dijaga ketat dan menjadi sinyal peningkatan eskalasi militer di kawasan yang sejak lama menjadi titik panas geopolitik dunia. Informasi dari sejumlah sumber pertahanan menyebutkan bahwa pengiriman rudal tersebut telah disepakati dalam skema kerjasama militer antara Rusia dan Iran dengan tujuan memperkuat sistem pertahanan pesisir Iran. Langkah ini diambil menyusul laporan intelijen bahwa 19 kapal perang milik Amerika Serikat bergerak mendekati wilayah yang dianggap sensitif oleh Tehran. Pergerakan armada laut Amerika tersebut terdeteksi memasuki radius strategis yang berbatasan langsung dengan jalur pelayaran energi dunia. Wilayah ini selama bertahun-tahun menjadi jalur vital distribusi minyak global. Setiap peningkatan aktivitas militer di area tersebut berpotensi memicu dampak ekonomi internasional, termasuk gangguan suplai energi dan lonjakan harga komoditas. Kementerian Pertahanan Iran disebut telah mengaktifkan protokol kesiapsiagaan tingkat tinggi. Instalasi radar pesisir ditingkatkan operasionalnya selama 24 jam penuh. Unit peluncur rudal dipindahkan ke posisi taktis dan sistem pertahanan udara ditempatkan untuk mengantisipasi kemungkinan eskalasi lebih lanjut. Penambahan 300 rudal anti kapal dari Rusia dinilai secara signifikan meningkatkan daya tangkal Iran terhadap potensi manuver agresif armada laut asing. Sumber militer menyebutkan rudal-rudal tersebut memiliki kemampuan jelajah rendah di atas permukaan laut, sistem pandu presisi tinggi, serta daya hancur yang dirancang khusus untuk menembus pertahanan kapal perang modern. Dengan jumlah mencapai 300 unit, kapasitas serangan simultan Iran meningkat drastis, terutama dalam skenario penolakan akses laut atau area denial di sekitar Teluk Persia. Sementara itu, Pentagon belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai tujuan pasti kehadiran 19 kapal perang tersebut. Namun, analis pertahanan menilai kehadiran armada dalam jumlah besar bukan sekedar patroli rutin. Biasanya, pengerahan sebesar itu berkaitan dengan operasi tekanan strategis, latihan militer berskala besar atau unjuk kekuatan untuk mengirim pesan politik yang tegas. Di sisi lain, Moskow menegaskan bahwa pengiriman rudal dilakukan dalam kerangka kerjasama pertahanan yang sah dan tidak melanggar hukum internasional. Rusia menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari komitmen memperkuat mitra strategisnya menghadapi potensi ancaman eksternal. Pernyataan ini sekaligus menegaskan posisi Rusia dalam konstelasi keamanan kawasan Timur Tengah yang semakin kompleks. Pengamat militer regional menilai situasi ini sebagai salah satu momen paling tegang dalam beberapa tahun terakhir. Kombinasi antara pengerahan 19 kapal perang Amerika dan tambahan 300 rudal anti kapal di pihak Iran menciptakan keseimbangan yang rapuh. Setiap kesalahan perhitungan, salah tafsir manuver, atau insiden kecil di laut dapat berubah menjadi konflik terbuka dalam waktu singkat. Pasar energi global mulai merespons perkembangan ini dengan fluktuasi harga minyak mentah. Investor memantau ketat setiap perkembangan, mengingat kawasan Teluk Persia memegang peran vital dalam distribusi energi dunia. Ketegangan militer yang berkepanjangan berpotensi memicu gangguan distribusi yang berdampak luas pada ekonomi internasional. Pergerakan 19 kapal perang milik Amerika Serikat tidak terjadi secara tiba-tiba. Data pelacakan maritim dan laporan intelijen regional menunjukkan armada tersebut terdiri dari kombinasi kapal perusak berpeluru kendali, kapal penjelajah, kapal logistik, serta unsur pendukung lainnya yang biasa digunakan dalam operasi laut skala besar. Formasi ini menunjukkan kesiapan tempur penuh, bukan sekadar patroli simbolis. Beberapa kapal dilaporkan beroperasi di sekitar jalur strategis menuju Selat Hormuz, titik sempit yang menjadi jalur utama distribusi minyak global. Selat ini memiliki arti strategis yang sangat tinggi. Hampir 1/5 pasokan minyak dunia melewati perairan tersebut setiap hari. Setiap peningkatan ketegangan militer di area ini langsung meningkatkan resiko terhadap stabilitas ekonomi global. Sumber pertahanan regional menyebutkan bahwa kehadiran armada tersebut disertai dengan peningkatan aktivitas udara, termasuk pesawat pengintai maritim dan drone jarak jauh. Aktivitas ini dipandang oleh Teheran sebagai bentuk tekanan militer yang serius.
Iran menilai pengerahan armada besar di dekat wilayahnya bukan tindakan defensif biasa, melainkan bagian dari strategi unjuk kekuatan. Sebagai respons langsung, Komando Militer Iran menggelar rapat darurat tingkat tinggi. Unit Angkatan Laut Iran diperintahkan meningkatkan kesiapsiagaan, sementara pasukan rudal pesisir dipindahkan ke beberapa titik strategis yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan tambahan 300 rudal anti kapal dari Rusia, Iran memperluas cakupan pertahanan lautnya secara signifikan. Pengiriman rudal dilakukan melalui jalur logistik militer yang dijaga ketat. Proses distribusi dilakukan secara bertahap untuk menghindari deteksi dini. Setelah tiba, rudal langsung ditempatkan di beberapa pangkalan pesisir dan fasilitas bawah tanah yang dirancang untuk menyimpan sistem persenjataan strategis. Infrastruktur tersebut memungkinkan peluncuran cepat dalam hitungan menit apabila situasi berubah menjadi konfrontasi terbuka. Analis militer menilai bahwa jumlah 300 rudal bukan angka kecil. Dalam doktrin pertahanan pesisir, volume persenjataan menjadi faktor kunci. Serangan anti kapal modern seringkali dilakukan secara simultan dalam jumlah besar untuk membebani sistem pertahanan kapal perang lawan. Dengan jumlah tersebut, Iran memiliki kemampuan untuk melakukan saturasi serangan terhadap armada yang mendekat. Di sisi diplomatik, situasi ini memperburuk hubungan yang memang sudah tegang. Washington sebelumnya telah memperingatkan bahwa setiap ancaman terhadap kebebasan navigasi internasional akan mendapat respons tegas. Namun Teheran menegaskan bahwa wilayah perairannya adalah zona kedaulatan yang tidak boleh ditekan dengan pengerahan militer asing dalam skala besar. Negara-negara kawasan mulai menyatakan kekhawatiran. Beberapa pemerintah Teluk meningkatkan status siaga angkatan laut mereka untuk mengantisipasi dampak tidak langsung dari ketegangan dua kekuatan tersebut. Latihan militer mendadak, peningkatan patroli, serta koordinasi keamanan regional mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir. Pasar global merespons cepat. Harga minyak mentah mengalami fluktuasi tajam setiap kali muncul laporan baru tentang manuver kapal atau peningkatan sistem senjata. Investor memandang kombinasi 19 kapal perang Amerika dan tambahan 300 rudal anti kapal Iran sebagai faktor resiko serius terhadap stabilitas jalur energi. Kehadiran 19 kapal perang Amerika Serikat di perairan dekat Iran bukan hanya sekadar ancaman fisik, tetapi juga sinyal politik yang kuat. Setiap kapal membawa kemampuan ofensif dan defensif yang lengkap, termasuk rudal jelajah, sistem pertahanan anti-rudal, radar canggih, serta kapal pendukung logistik yang memungkinkan operasi laut jangka panjang. Formasi armada ini menunjukkan kesiapan total dalam mengeksekusi operasi militer berskala besar, mulai dari unjuk kekuatan hingga potensi konfrontasi langsung. Sementara itu, Iran tidak tinggal diam. Pangkalan-pangkalan rudal pesisir di Teluk Persia diaktifkan secara penuh. Unit-unit militer di garis pantai ditempatkan dalam status siaga tinggi, dan sistem komunikasi serta komando diperkuat untuk memastikan koordinasi efektif. Kedatangan 300 rudal anti kapal dari Rusia meningkatkan kapasitas tempur Iran secara signifikan. Rudal-rudal ini dilengkapi sistem pandu presisi tinggi, kemampuan jelajah rendah di atas permukaan laut, dan potensi serangan simultan terhadap armada musuh yang mendekat. Intelijen regional mencatat adanya patroli intensif yang dilakukan oleh kapal dan pesawat pengintai Amerika. Aktivitas ini meliputi pengamatan langsung terhadap posisi pangkalan Iran, pengambilan citra radar, serta pemetaan jalur pelayaran strategis. Dari sisi Iran, setiap pergerakan armada asing diamati secara rinci. Sistem radar pantai, drone pengintai, dan sensor laut beroperasi 24 jam untuk memastikan tidak ada manuver yang luput dari pengawasan. Analisis militer menunjukkan bahwa kedua pihak telah menempatkan aset penting mereka di posisi optimal untuk menghadapi potensi konflik. Ketegangan ini berdampak langsung terhadap manuver diplomasi internasional. Negara-negara di kawasan Teluk mulai aktif memantau situasi. Beberapa pemerintah meningkatkan status kesiapsiagaan angkatan laut mereka dan mengadakan koordinasi dengan sekutu strategis.
Organisasi Maritim Internasional juga mengeluarkan peringatan kepada kapal-kapal komersial agar menghindari jalur yang berada di radius dekat armada militer demi mengurangi risiko insiden tak diinginkan. Pasar energi global bereaksi terhadap eskalasi ketegangan ini. Harga minyak mentah mengalami kenaikan signifikan setiap kali laporan tentang pergerakan kapal atau pengiriman senjata muncul. Jalur Selat Hormuz yang sempit membuat setiap manuver militer menjadi sorotan dunia karena hampir 20% pasokan minyak global melewati area ini setiap hari. Gangguan pada distribusi energi, bahkan untuk waktu singkat, dapat memicu dampak ekonomi luas, termasuk lonjakan harga bahan bakar, fluktuasi pasar saham, dan tekanan terhadap inflasi global. Di pihak militer, perhitungan strategi menjadi sangat kompleks. Armada Amerika memiliki keunggulan teknologi dan pertahanan berlapis, termasuk kemampuan pelacakan rudal, sistem anti-rudal canggih, dan koordinasi komando yang kuat. Namun, volume dan kemampuan rudal anti kapal yang dikirim Rusia kepada Iran memberikan tantangan serius bagi setiap kapal perang yang memasuki area tersebut. Dalam skenario konfrontasi, serangan simultan dengan jumlah rudal yang besar dapat membebani pertahanan paling canggih sekalipun. Selain itu, pergerakan armada besar di dekat perairan Iran menimbulkan risiko kesalahan perhitungan yang tinggi. Insiden kecil seperti kesalahan identifikasi kapal, gangguan komunikasi, atau kegagalan sistem sensor dapat memicu reaksi berantai yang cepat dan tidak terkendali. Skenario terburuk yang dibayangkan analisis militer adalah bentrokan terbatas yang dapat meluas menjadi eskalasi regional, bahkan internasional, hanya karena satu manuver yang salah atau misinterpretasi data intelijen. Ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan Iran kini memasuki fase kritis. Setelah 19 kapal perang Amerika mendekati perairan strategis Teluk Persia dan Iran menerima pengiriman 300 rudal anti kapal dari Rusia, kedua belah pihak berada dalam status siaga tinggi, sementara dunia mengamati dengan penuh perhatian setiap langkah yang diambil. Di pihak Iran, kesiapsiagaan militer diperluas hingga seluruh garis pantai. Unit-unit angkatan laut menempati posisi strategis di sepanjang Teluk Persia dengan kapal patroli dan platform rudal dipersiapkan untuk peluncuran cepat jika diperlukan. Sistem radar pantai, satelit pengintai, dan drone pesisir terus memantau pergerakan armada asing, menyediakan data intelijen real-time kepada pusat komando militer. Analisis strategis menunjukkan bahwa Iran memprioritaskan kemampuan deteren atau pencegah, bukan ofensif langsung. Namun potensi serangan balasan tetap sangat tinggi jika provokasi berlanjut. Sumber militer mengungkapkan bahwa pengiriman 300 rudal anti kapal Rusia meningkatkan kemampuan pertahanan Iran secara dramatis. Rudal-rudal ini memiliki jangkauan yang luas, akurasi tinggi, serta kemampuan manuver untuk menembus pertahanan kapal perang modern. Penempatan rudal di beberapa titik strategis di pesisir Teluk Persia dirancang untuk menciptakan zona anti-access atau anti-access area denial yang efektif, membatasi pergerakan armada asing yang mencoba mendekat. Sementara itu, armada Amerika tidak hanya melakukan patroli, tetapi juga mempersiapkan manuver kompleks untuk menguji sistem pertahanan dan kesiapan tempur. Kapal perusak berpeluru kendali, kapal penjelajah, dan kapal logistik beroperasi dalam formasi yang telah dirancang untuk menghadapi berbagai skenario, termasuk potensi serangan rudal. Pesawat pengintai maritim, helikopter tempur, dan drone pengawasan turut aktif melakukan patroli udara, memastikan seluruh area operasi tetap dalam jangkauan pengawasan maksimum. Ketegangan ini memicu respons internasional yang signifikan. Negara-negara di kawasan Teluk meningkatkan kesiapsiagaan angkatan laut dan koordinasi keamanan, sementara organisasi maritim global mengimbau kapal-kapal komersial untuk menghindari rute dekat armada militer. Setiap perkembangan terbaru, seperti manuver kapal atau pengiriman sistem senjata baru, langsung mempengaruhi fluktuasi harga minyak global. Jalur Selat Hormuz yang dilalui hampir 1/9 pasokan minyak dunia menjadi titik sorotan utama investor dan analis energi internasional. Secara politik, situasi ini memunculkan tekanan berat bagi Washington dan Tehran. Amerika Serikat harus menyeimbangkan antara menunjukkan kekuatan militernya dengan menghindari eskalasi terbuka yang dapat memicu konfrontasi luas.
Iran di sisi lain menegaskan kedaulatan wilayahnya dan kesiapsiagaan untuk menahan setiap upaya tekanan militer. Pengiriman rudal anti kapal dari Rusia memberikan Iran leverage tambahan dalam diplomasi, sekaligus menegaskan dukungan Moskow terhadap keamanan dan kepentingan strategis Tehran. Di tengah ketegangan ini, analis militer memperingatkan risiko kesalahan hitung yang tinggi. Sistem pertahanan canggih sekalipun tidak sepenuhnya bebas dari potensi kegagalan. Sebuah insiden kecil seperti salah identifikasi target, gangguan komunikasi, atau kegagalan sensor dapat memicu reaksi berantai yang cepat dan tidak terduga. Kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan serangan presisi tinggi menambah risiko eskalasi, karena bahkan manuver defensif dapat disalahartikan sebagai agresi. Selain risiko militer, tekanan ekonomi menjadi faktor tambahan. Lonjakan harga energi dan ketidakpastian distribusi minyak dapat mempengaruhi pasar global, menambah tekanan pada pemerintah dan sektor swasta untuk mengambil langkah mitigasi. Perusahaan-perusahaan energi internasional memantau secara ketat perkembangan militer, sementara pemerintah regional harus menyiapkan protokol darurat jika jalur pelayaran terganggu.